大局为重，大局为重，打死他！ Pertarungan mereka berdua yang menjadi begitu sangatlah sengit, Lin Yun mencoba memperingatinya kembali kalau mereka semua yang datang ke area rahasia Lotus Iblis itu hanyalah membutuhkan harta kuno. Tetapi di balik semua itu juga, mereka inginlah sekali menghabisi nyawanya. Namun, semuanya belumlah tentu bisa untuk menghadapi dirinya. Bahkan untuk sampai saat ini saja, pedang darah milik dari seniormu tidak akanlah pernah mampu untuk menghadapi tombaknya. Untuk saat ini saja, pedangnya telah mengalami sebuah retakan daripada tombaknya. Mendengar itu ya, Musui menjadi begitu sangat kesal. Dia membalasnya, sebelum pedang darah dia benar-benar pecah, dia memastikan akan berhasil menghabisi nyawa dari Abang Lin Yun. Sehingga dia mengeluarkan kekuatan ribuan pedang darah dan dikerahkan ke arahnya. Untuk Lin Yun, dia hanya menatap tersenyum saja. Untuk senior Baye, dia menjadi begitu sangat yakin dengan serangan terakhir dari pedang darah seniormu sudah pasti akan bisa menghabisi nyawanya. Sayangnya, serangan tersebut berhasil untuklah ditahan dengan begitu mudah. Lin Yun hanya berkata, apakah ini adalah serangan terakhirnya? Jika iya, maka terima saja kematiannya dan terimalah serangannya kali ini. Dia pun langsunglah menerjang, membuat Musi Huan sungguh begitu ketar-ketir. Ribuan pedang yang telah dikerahkan olehnya sama sekali tidaklah bisa mengenai atau melukai tubuh dari Lin Yun. Dan untuk Lin Yun sendiri, dia mendapati kesempatan untuklah memperkuat tombaknya sehingga mengeluarkan aura berwarna ungu dan dia pun langsunglah melemparnya. Sembari berkata, inilah serangan terakhir dia untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan tombaknya melesat dengan begitu cepat sembari menembus seluruh serangan dari pedang darah. Musi Huan yang melihatnya pun sungguh tidak begitu percaya. Bagaimana bisa orang yang memiliki ranah di bawahnya bisa jauh lebih kuat daripadanya. Bahkan dia benar-benar dibuat begitu terpojok. Sehingga dia juga mengerahkan kekuatan terakhir untuklah menahan tombak ungu dari Lin Yun. Sehingga bentrokan kekuatan pun terjadi. Tetapi apa daya, karena pedang tersebut sebelumnya sudah mengalami sebuah retakan, ya otomatis pedang tersebut tidak dalam kondisi yang begitu baik. Jadi hanya bisa menahan seadanya saja. Selagi mengalami bentrokan kekuatan, senior Chen Yuan dan juga Xin Yan juga sangatlah begitu senang karena untuk Lin Yun memang sudah jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Sedangkan untuk senior Baye, dia menjadi begitu khawatir jika nantinya Musi Huan benar-benar dikalahkan, maka hanya dia seorang diri sajalah yang tersisa. Ya sebetulnya masih ada Tuan Muda Su yang berada di dalam ya, dan itu sedanglah menunggu kedatangan dari Babang Lin Yun. Dan terlihatlah secara perlahan-lahan pedang darah yang dibangga-banggakan oleh Musi Huan tidak lagi bisa untuklah bertahan. Sehingga pedang tersebut pun menembus tubuhnya yang membuat dia langsunglah meninggal dunia. Tidak sampai di situ juga, tombaknya pun langsunglah meledak, membuat tubuh dari Musi Huan terpental ke dalam dasar danau. Waduh, ini mah mayatnya udah kagak bakal bisa ditemukan ya. Namun dengan begini, ya sudah pasti Lin Yun akanlah mempunyai banyak sekali musuh. Akan tetapi, setelah dari pertarungan yang begitu sengit, tubuh dari Lin Yun juga mengalami luka dalam. Dia langsunglah batuk-batuk berdarah, dan ini semua diketahui oleh Xin Yan, dia juga cukuplah begitu khawatir. Dan seperti biasa, Lin Yun tetaplah berlaga seperti orang yang baik-baik saja. Dia tidaklah mau membuat senior Xin Yan benar-benar khawatir kepadanya. Jadi dia berbohong kalau dirinya ini baik-baik saja. Dia hanya perlu untuklah beristirahat, untuklah memulihkan tenaganya. Sebab pertarungan sebelumnya terlalu menghabiskan banyak sekali tenaganya.
Padahal mah sebetulnya Lin Yun sudah terluka parah guys. Secara tiba-tiba Lin Yun baru teringat masih ada satu orang yang haruslah diselesaikan, yaitu senior Bai Ye. Lalu tombaknya pun langsunglah dihunuskan kepada Bai Ye dengan mempertanyakan kalau Musihuan ini telah meninggal dunia dan juga berakhir, apakah dia juga masihlah ingin melanjutkan bertarung dengannya? Jika iya, maka dia akanlah meladeninya. Tetapi jangan salahkan dirinya jika dia akanlah menerima kematiannya di sini. Bai Ye yang cukuplah begitu ketar-ketir, dia memutuskan untuklah masuk ke istana teratai hitam sembari berkata kalau dia akanlah menunggunya di sana. Itu pun jika dia benar-benar mampu. Waduh, dari raut wajahnya aja sudah sangatlah ketar-ketir ya. Masih bisa berlagak sombong untuklah menunggunya di istana teratai hitam. Setelah dia pergi, senior Chen Yuan langsunglah mengejeknya. Bukankah itu adalah alasan orang yang sedanglah takut kematian? Lalu, Lin Yun membuat mereka berdua cukup begitu terkejut. Bukankah tadi dia bilang dirinya ini inginlah beristirahat untuk memulihkan tenaganya? Tetapi mengapa sekarang dia malah mengajak mereka berdua untuk masuk sekarang juga? Alasannya, karena waktu untuk area rahasia Lotus Iblis sebentar lagi akanlah tertutup. Jadi mereka tidak mempunyai waktu sama sekali untuklah bersantai-santai. Terlebih juga untuk Bai Ye dan juga Musihuan sebelumnya sudahlah memasuki istana teratai hitam terlebih dahulu. Sudah pasti mereka mendapati informasi lebih daripada mereka bertiga. Takutnya jika mereka beristirahat dan memakan waktu yang cukup lama, mereka tidak akanlah mendapati apapun. Dan juga dia tahu betapa liciknya senior Bai Ye ini. Dia akanlah menggunakan informasi kematian dari Musihuan untuklah bekerja sama dengan orang-orang yang berada di dalam. Jika itu benar-benar terjadi, maka ini akanlah melibatkan mereka berdua untuklah dikeroyok. Ujung-ujungnya merekalah yang akan kesusahan. Intinya banyak sekali faktor yang akan membuat mereka mendapati masalah. Kuncinya, Bai Ye harus benar-benar dihabisi. Alhasil, mereka pun memutuskan untuklah memasukinya sekarang juga. Setelah mereka memasukinya, ternyata untuk Musihuan sama sekali belumlah meninggal dunia. Dia berhasil untuklah selamat karena ada sebuah artefak suci yang melindungi tubuhnya. Ya elah, wajar ya tuan muda guys. Tetapi ini menjadi sebuah dendam besar. Dia ingin sekali kalau Lin Yun benar-benar meninggal dunia. Dan dia memutuskan untuklah keluar dari area rahasia Lotus Iblis. Setelah berada di luar, sang tetua Mu cukup dibuat begitu terkejut kalau tuan mudanya menjadi orang pertama untuklah keluar dari area rahasia Lotus Iblis. Dan juga untuk tetua di sana menjadi begitu sangatlah penasaran siapa yang bisa memaksa Musihuan benar-benar keluar dari area pelatihan. Pasti itu adalah orang yang cukup kuat untuklah membuat Musihuan benar-benar keluar. Sebagaimana mereka semua tahu, Sekte Darah Tulang, terutama untuk Musihuan, adalah orang yang memiliki peringkat cukuplah tinggi. Tetapi untuk tetua dari Feng Ye sendiri berharap besar kalau Feng Ye tidaklah kenapa-napa. Dan juga jangan sampai dia membuat keonaran atau konflik yang tidak ada artinya sama sekali. Sedangkan ya untuk tetua Lo Feng dan juga senior Shinji cukup begitu khawatir. Sekelas Musihuan saja terpaksa untuklah keluar dalam keadaan terluka parah. Dia menjadi begitu khawatir kepada Lin Yun, Xinyan dan juga senior Chen Yuan. Takutnya mereka juga kenapa-napa di sana. Namun Shinji mencoba menenangkan kekhawatiran dari tetua Lo Feng. Kalau mereka bertiga ini termasuk murid yang cukuplah berkompeten. Apalagi untuk Lin Yun memiliki niat pedang bawaan. Ya sudah pasti mereka bisa untuklah melindungi dirinya sendiri. Dan juga menurut dari senior Shinji, kalau mereka bertiga ini adalah kelompok yang akan saling melengkapi satu sama lain. Yang dimana Xinyan bisalah menyembuhkan luka mereka berdua. Senior Chen Yuan ahli dalam strategi, dan untuk Lin Yun adalah ahli dalam eksekusi. Jadi dia meminta kepada tetua Lo Feng, janganlah khawatir, mereka bertiga pasti bisa untuklah menyelesaikan pelatihan ini. Dan tetua Wen mendengar pembicaraan mereka berdua.
Dia pun langsunglah menghina-hina 老鬼，不说话我还不想当。 kalau mengandalkan mereka bertiga itu masihlah belum cukup untuklah menyelesaikan area pelatihan. Dan dia sangatlah yakin kalau Lin Yun sudahlah tiada di sana. Sontak ya, ini memancing emosi dari tetua Lo Feng. Karena dia ini selalu mencoba memprovokasi pavilion pedang Ling Xiao. Dia memperingati kepada tetua Wen, sekali lagi dia mencoba untuklah mengolok-ngolok serta memprovokasi, maka dia akanlah bertindak kasar hanya untuk membungkam mulutnya. Sementara itu untuk tetua Mu mempertanyakan kepada Mu Xihuan sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa dia bisa keluar secara tiba-tiba. 不可能闯不过前8层。 Mu Xihuan pun langsunglah beralasan, sebetulnya untuk istana teratai hitam memang sudahlah dibuka. Tetapi sebelum dia memasukinya, dia memang sudahlah terluka cukup parah. Dan yang mengalahkan dirinya ini hanya satu orang saja. Mendengar itu, tetua Mu cukuplah tidak dibuat begitu percaya. Dengan kemampuan dari Mu Xihuan sebagai murid paling terbaik dari Sekte Darah Tulang, bisa-bisanya dikalahkan oleh satu orang saja. Dan siapa yang berani untuklah mengalahkan dirinya dan membuat dia sampai terluka seperti ini? Mu Xihuan pun menjawabnya, ini semua berasal dari pavilion pedang Ling Xiao dan murid yang mengalahkan dirinya yaitu Lin Yun seorang diri. Tetapi dia menambah-nambahkan kalau Lin Yun telah berbuat curang hanya untuklah mengalahkan dirinya. Karena tidak terima untuk Mu Xihuan benar-benar disakiti, sang tetua Mu begitu dendam kepada Lin Yun. Dia menjanjikan serta memastikan jika nantinya Lin Yun keluar dari area rahasia Lotus Iblis, mereka akan langsunglah menghabisinya. Waduh. 出来！ Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah di hari Sabtu minggu ini ya guys. Sesuai Mimin katakan, kalau di akhir-akhir akanlah menjadi dendam baru dan menjadi masalah baru. Intinya, musuh dari Lin Yun akanlah bertambah. Padahal mah dari awal dia sudahlah mengolok-olok, meremehkan, tetapi ujung-ujungnya dialah yang direndahkan oleh Lin Yun. Jadi sedikit spoiler untuklah part berikutnya. Untuk Lin Yun yang telah memasuki istana teratai hitam, dia bertemu dengan salah satu pria yang berasal dari teratai putih. Dia juga akanlah diuji selama dia bisa untuklah melukai dirinya, maka dia akanlah mendapatkan hadiah. Lantas Lin Yun langsunglah menerimanya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Bagi yang berpuasa, janganlah bolong-bolong ya. Karena di akhir-akhir kalian pasti akanlah menyesal guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 大局为重，大局为重，打死他！